Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Utari. Apa kabar bunda semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Di video kali ini aku mau ngajakin bunda untuk budgeting lagi. Tapi kali ini aku mau buka dengan resolusi aku di 2022. Sebetulnya untuk resolusi sendiri aku nggak begitu banyak bikin resolusi ya di 2022, karena mengingat kondisi juga masih seperti ini. Terus aku mau meneruskan aja resolusiku di 2021 yang belum terrealisasi. Salah satu resolusi aku di 2022 ini, salah satunya adalah pengen punya keuangan yang sehat. Maka dari itu aku coba cari-cari ilmunya dulu gitu ya, tipsnya dulu gimana sih supaya keuangan kita itu sehat di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Kali ini aku juga mau berbagi tips sedikit dengan teman-teman dan bunda-bunda gimana caranya kita punya keuangan sehat di 2022 ini. Aku yakin bunda-bunda udah lebih keren banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang aku sharing sedikit ini juga bisa jadi referensi untuk bunda dan teman-teman. Nah, yang pertama, kalau kita pengen punya keuangan sehat di 2022 itu kita mulai membuat pengaturan budget gitu ya. Jadi kita bikin budgeting, kemudian mencatat cash flow harian kita. Ini akan sangat membantu kita supaya kita tahu pemasukan dan pengeluaran kita itu berapa, dan kita tahu alur uang kita itu habis di mana. Ini akan sangat membantu banget supaya keuangan kita lebih sehat. Dan untuk yang kedua, lunasi hutang terlebih dahulu dan jangan menambah hutang. Bantu doa juga ya untuk bunda-bunda, mudah-mudahan tahun ini juga aku selesai untuk hutang perbankan satu. Insya Allah nggak akan pernah mau diulang lagi gitu ya, karena dulu belum tahu ilmunya. Nah, langkah apa aja supaya kita bisa lunas hutang gitu untuk tahun ini? Yang pertama, bunda dan teman-teman tuh bisa list dulu hutang apa saja yang dipunya gitu ya, dan prioritaskan mana yang akan dilunasi. Nah, kemudian sisihkan secepatnya ketika bunda ada rezeki lebih, ketika teman-teman sudah ada dananya untuk membayar hutang, jangan pernah ditunda gitu ya. Kemudian jangan juga menambah, usahakan jangan pernah menambah hutang lagi untuk tahun ini supaya keuangan kita lebih sehat. Lanjut di poin ketiga, yaitu konsisten menabung. Dan ini tuh yang sedang aku usahakan banget, yang sedang aku tanamkan banget ke diri aku gitu ya, dengan cara aku punya sinking funds, terus aku juga punya saving challenge. Dan kita juga harus bisa punya list belanjaan setiap bulannya secara rutin. Jadi kita tahu apa saja yang kita butuhkan, tapi tahu juga gitu mana yang kita hanya pengen aja gitu. Jadi nanti kita bisa memprioritaskan untuk hal-hal yang lebih penting, dan untuk hal-hal yang sifatnya cuman keinginan itu bisa dialihkan untuk ditabungkan. Poin berikutnya yang gak kalah penting adalah bisa terbuka soal urusan keuangan itu dengan pasangan. Jadi memang kita harus kompak dalam rumah tangga supaya tujuan kita itu tercapai. Nggak bisa kita hanya membebankan masalah keuangan hanya kepada satu pihak gitu ya, mau itu kepada suami ataupun kepada istri gitu. Kadang kan ada aja yang suami nggak mau tahu gitu ya, dia udah ngasih uang udah selesai, padahal nggak seperti itu. Kita harus terbuka. Dan kalau aku sih salah satu cara untuk terbuka adalah selalu store gitu ya, selalu store catatan keuangan. Jadi Pak suami tahu gitu ya kebutuhan kita itu berapa, terus misalnya kalau ada lebih berapa, ada kurang berapa gitu, itu jadi tahu. Dan poin terakhir yaitu jangan lupa investasi gitu ya. Kalau teman-teman ada rezeki lebih, itu di skip dulu deh gitu untuk hura-huranya, untuk senang-senangnya, tapi bisa diinvestasikan berupa tabungan emas, atau misalnya ada rezeki lebih juga bisa nabung properti. Itu bakalan jadi ya saving kita gitu untuk masa depan. Kalau investasi masih dirasa berat, balik lagi ke poin ketiga, tetap konsisten menabung ya. Selain itu, kita juga jangan lupa pakai jurus langit, minta dicukupkan ke Allah, ikhtiarnya juga lebih kuat lagi. Dan memang satu-satunya cara adalah meminta kecukupan aja gitu ke Allah. Dan jangan lupa ikhtiarnya juga diperbanyak, kemudian sedekahnya juga diperbanyak. Dan memang salah satu resolusi aku juga pengen banget
sedekah itu nggak pakai mikir gitu ya. Kalau sekarang sedekah tuh masih mikir, masih terbentur dengan kebutuhan di rumah. Mudah-mudahan di tahun ini, di tahun-tahun kedepannya kita kalau mau sedekah tuh nggak usah mikir lagi gitu ya. Amin. Boleh yuk sharing teman-teman untuk resolusinya di 2022 ini apa? Tulis di komentar ya. Lanjut, kali ini aku mau bikin budgeting untuk bulan Januari. Walaupun memang agak telat banget, aku tuh baru bikin budgeting di tanggal 10-an gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Karena aku pernah banget nggak bikin budgeting, nggak aku tulis-tulisin gitu ya apa aja yang dibutuhkan, itu emang bener-bener lost banget gitu. Jadinya banyak banget missnya. Makanya walaupun telat, lebih baik sih aku tetap kerjain. Tidak ada yang berubah untuk jatah biaya operasional di 2022. Walaupun memang dengan nominal ini masih ada aja gitu kurangnya, tapi nggak apa-apa, selalu aku budgetin untuk biaya operasional di rumah itu sebesar 4 juta. Dan udah aku pos-posin juga untuk keperluan apa aja, juga udah ditulisin estimasinya berapa. Dan nanti juga akan dilihat aktual yang dikeluarkan berapa, nanti kita bisa lihat selisihnya berapa. Nah, untuk pertama itu aku pasti sisihkan untuk listrik dulu dan wifi, itu udah aku cek kurang lebih 1 juta untuk bulan ini. Ada 2 kWh dan 1 wifi. Kemudian untuk gas dan galon, karena jadwalnya untuk beli gas yang besar, jadi aku agak besar sisihkannya sekitar 250.000 untuk saving dan dana darurat yang akan nanti aku taruh di binder saving itu 100.000. Terus ada ongkos kakak juga sekolah karena masih 1 minggu 3 kali, jadi aku hitung ya sekitar sebulan tuh cuma 12 hari dan 1 harinya 10.000, itu aku simpen 120.000. Dan untuk belanja bulanan 600.000, karena ini udah cukup pertengahan dan aku belum belanja bulanan, kayaknya nggak begitu banyak yang akan dibeli gitu ya. Jadi aku potong biasanya di angka 300-800an, ini aku potong jadi 600.000. Nah, karena aku pakai metode mingguan untuk sisanya, aku nggak budgeting untuk biaya sayur gitu ya, terus yang lainnya enggak, aku tetap pakai metode mingguan, budget mingguan. Jadi sisanya dari pengeluaran tetap itu aku bagi 4 gitu ya. Jadi per minggunya aku punya jatah 482.500 kurang lebih untuk biaya hidup selama 1 minggu gitu ya, belanja sayur, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya di jatahnya segitu. Dan aku sangat nyaman banget dengan metode ini. Ini juga metode masukan dari Bun Ai. Terima kasih sekali Bun Ai, udah aku terapin hampir beberapa bulan ini dan berhasil di aku gitu ya. Seneng banget. Dan ya lanjut, karena ini sudah minggu ke-1 terlewati dan aku udah catet dan cek pengeluaran minggu pertama itu kurang lebih 320.000, jadi ada selisih ya kurang lebih 162.000. Alhamdulillah. Untuk menyimpan pos-pos uangnya, aku udah beberapa bulan ini nggak pakai dompet pintar ini dulu ya. Jadi aku hanya simpan untuk gas dan galon di dompet pintar, sama jatah ongkosnya kakak aja di dompet pintar ini. Sisanya aku akan tetap simpan di dompet yang agak besar untuk sisa uangnya. Nah, dompet kecil yang warna coklat itu aku pakai untuk simpen dana mingguan. Untuk biaya listrik, wifi, sama sedekah itu biasanya kadang pakai ATM, tapi kadang juga cash. Tapi untuk sedekah udah beberapa bulan ini itu di luar dari biaya operasional, jadi memang dari ATM aku, memang dari penghasilan aku aja, supaya nggak pakai untuk jatah biaya operasional gitu ya. Dan itu memang harus diprioritaskan di awal bulan supaya tenang aja. Sambil aku menyapa-nyapa dulu teman-teman yang baru ngeklik video aku, terima kasih. Jangan lupa untuk dibantu subscribe ya, supaya channel aku terus berkembang. Like dan komennya juga sangat membantu banget. Dan untuk teman-teman yang sudah sering mampir ke video aku, terima kasih ya untuk terus selalu support.
Nah ini lanjut cash stuffing dulu. Emang agak menantang gitu ya kalau awal bulan tuh rasanya uangnya banyak banget, besar-besar, susah nyari recehan. Padahal juga ya nanti juga cuma numpang lewat aja. Nah ini untuk di dompet pintar tuh aku cuma save untuk gas dan galon sama jatah ongkos kakak. Selebihnya aku simpen balik ke dompet biasa. Dan untuk receh ini nanti bakalan aku simpan untuk sinking fund. Sampai sini dulu video kali ini untuk video sinking fund. Kita coba di video berikutnya ya insyaallah. Sampai sini dulu, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa untuk dibantu subscribe ya supaya channel aku lebih berkembang. Assalamualaikum.